Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa podcast Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 Desember 2025 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadits Tsaniyah 1447 Hijriah, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta kedatangan seorang tamu terhormat, yaitu Bapak Dr. Maskur M. Hum. Beliau adalah Dekan FUDA. FUDA adalah singkatan dari Fakultas Usuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin di Provinsi Banten. Selamat datang Bapak Dekan ke fakultas kami. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami menyambut dan menerima Bapak serta rombongan dari FUDA UIN Banten. Ahlan wa sahlan bikudumikum, asbahtum ahlan lana, wadaholtum fi kulliyatina sahla. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Alhamdulillah, baru saja para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita antara Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta dan FUDA UIN Banten baru saja menandatangani Memorandum of Agreement atau pernyataan kerjasama. Karena itu beberapa pertanyaan perlu kita sampaikan kepada Bapak Dekan, Pak Dr. Maskur M. Hum. Kiranya apa urgensi dan strategi kerjasama antara dua fakultas kita ini, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta dengan Fakultas Usuluddin dan Adab UIN Banten. Baik, terima kasih Prof. Usep atas pertanyaannya dan sambutannya yang luar biasa di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu urgensi dari kerjasama yang baru saja ditandatangani oleh kami berdua, Dekan Fakultas Usuluddin Adab UIN Banten dan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kolaborasi ini satu kewajiban ya, karena untuk mencapai satu visi di Fakultas UIN Banten adalah menjadi fakultas yang unggul dan terkemuka dalam wawasan bidang ilmu usuluddin dan adab dan berwawasan global. Nah, kami memiliki satu urgensi bahwa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta sudah memiliki pengalaman yang banyak dan kalibrasi ya, maksudnya sudah memiliki pengalaman kancah di global yang tinggi. Bahkan kita dengar Fakultas Adab dan Humaniora sudah terakreditasi oleh internasional, sertifikat internasional. Tentu ini Akuin ya. Tentu ini menjadi urgen bahwa kami memang harus kerjasama dengan pengakuan rekognisi internasional itu. Nah, akan menjadi target kami dengan berbagai strategi tentu, yaitu menjalin kerjasamanya melalui konferensi internasional, jadi mobility. Kita nanti kolaborasi mahasiswa kami dengan mahasiswa
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta ini. Juga kita akan ikut terlibat secara kolaboratif lewat riset-riset, joint riset, baik itu di tingkat nasional antar perguruan tinggi maupun internasional dengan negara-negara yang sudah kerjasama di Fakultas Adab dan Humaniora di sini. Itu strateginya melalui Tridharma, baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, Gitu, Pak. Terima kasih Pak Dekan. Kebetulan kami di Fakultas Adab dan Humaniora ini baru saja melaksanakan digital conference on a Digital Humanities International Conference, di mana kami sudah melaksanakan acara tersebut sejak beberapa tahun yang lalu. Mungkin ke depan kita juga bisa melibatkan dosen dan mahasiswa untuk berkolaborasi, presentasi, dan membuat artikel mengenai digital humanities di tahun yang akan datang. Karena Pak Dekan, Bapak Dr. Ade Abdul Haq menegaskan bahwa kemungkinan besar konferensi ini akan berlanjut. Mungkin itu kita akan libatkan dosen-dosen dan mahasiswa dari Bapak ya untuk tahun mendatang gitu. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, di Fakultas Adab itu di samping Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, di samping ada konferensi internasional yang tentu saja melibatkan dosen, tetapi juga menekankan adanya kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kemudian kolaborasi tersebut harus menghasilkan artikel yang terbit, dan insya Allah Digital Humanities International Conference yang sekarang ini, Pak Dekan, akan segera terbit di Desember ini. Bagaimana menurut Pak Dekan untuk ke depan kita bisa memfokuskan juga kerjasama ini terhadap kegiatan-kegiatan internasional di samping nasional? Baik, ya ini satu opportunity ya. Kami memiliki juga ada jurnal namanya Aqlania yang sudah terakreditasi Sinta 3, sedang melangkah untuk Scopus internasional ya, tidak hanya Sinta 2 tapi kita emang ini beranjak ke sana. Nah, ini kesempatan kami untuk terlibat kolaborasi di dalam kegiatan konferensi internasional ini dalam digital humanities ya. Saya kira ini area yang hari ini ya, area hari ini mengenai digital ya, kemanusiaan humanities. Nah, selain memang kita punya jurnal itu, nanti bisa lebih erat, bisa selain partisipasi dari dosen-dosen kami dan mahasiswa, juga terkoneksi dari jurnal kami. Jadi mohon juga dari UIN Jakarta di Fakultas Adab dan Humanioranya bisa menjadi reviewer di jurnal kami, dan juga tadi partisipan atau speaker-speaker di Digital Humanities itu bisa menjadi penulis author ya di jurnal kami. Jadi itu adalah ruang kerjasama. Kami bisa terlibat dengan konferensi tadi, tapi juga kami bisa memanfaatkan para penulis, speaker atau presenter sebagai author di jurnal kami. Saya kira, dan itu tidak hanya Aqlania, kita memiliki beberapa jurnal, ada Sakopah yang memang sudah Sinta 4, nanti memang targetnya adalah Sinta 2. Tentu Sinta 2 sudah tidak hanya kolaborasi nasional tapi sudah internasional untuk melangkah lebih jauh. Kita ada 6 jurnal dan ruang-ruang itu UIN Jakarta
memiliki konferensi, kita memiliki jurnal. Ya. Jadi bisa kita mutual exchange program. Mutual exchange program. Bisa saja mahasiswa kita menulis artikel kolaborasi dengan dosennya atau dengan dosen dan mahasiswa di FUDA UIN Banten, kemudian terbit di jurnal sana. Betul. Nah kemarin kebetulan ada Ejang Profesor Ahmad Sunawarilong dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia bilang usahakan harus keluar dari zona nyaman. Betul. Jadi kalau editornya masih dari UIN, selama UIN itu jurnalnya jadi jurnal keluarga. Betul. Iya. Karena itu mungkin bisa juga kita ini ya Pak Dekan elaborasi jadi editor atau penulis dari luar negeri yang ada di FUDA UIN Banten bisa saja misalnya menulis di jurnal di FAH UIN Jakarta. Siap. Demikian juga editor asing baik luar maupun dalam negeri yang ada di Fakultas Adab bisa menulis di jurnal FUDA UIN Banten. Betul. Supaya tidak disebut jurnal keluarga. Iya. Ya, jadi itu juga kami baru sadar itu ya. Betul. Karena Universitas Kebangsaan Malaysia ini sudah QS World Rankingnya 126 dunia. Oh, keren. Ya. Tinggi. Nah kemudian Pak Dekan, Memorandum of Agreement yang baru saja kita tanda tangani pagi ini, kira-kira poin-poin apa saja MOA ini cakupannya dan poin apa yang akan ditekankan supaya terlaksana lebih awal. Baik, ya yang tentu karena ini perguruan tinggi, kerjasama antar perguruan tinggi akan areanya adalah Tridharma, pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan publikasi. Publikasi ya. Lalu kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang paling nanti utama yang perlu dilakukan saya kira di awal-awal bisa bentuknya di visiting lecturer ya. Bisa webinarnya. Kami punya pengalaman dengan kemarin di BSA sepertinya ya. Sudah ada. Sudah ada sepertinya Pak Wadek ya. Prof. Ada sepertinya saya dari bersurat dari sini dari Jakarta dari FAH ke FUDA. Dan HMPS BSA juga beberapa tahun yang lalu pernah berkunjung ke HMPS BSA di sini di Fakultas Adab. Ya, itu dosen yang visiting lecturer. Jadi bersurat, saya lupa Usuluddin atau Adab ya, intinya sudah terjalin. Tinggal ini mematangkan menjadi program rutin dan lebih intensif. Nanti akan menjadi memberikan tematik ya. Keunggulan di FAH UIN Jakarta ini apa, Mama, di bahasa Arabnya, Mama, di balagonya atau apa, kita akan di nahunya atau sorobnya. Nah, nanti akan bertukar mengajar di ruang-ruang kami seperti itu. Nah, sehingga mahasiswa kami tidak hanya menimba ilmu di UIN Banten, tapi juga di UIN Jakarta. Begitupun kerjasama ini akan tadi kita lebih luaskan, ya, tidak hanya 2 fakultas, bisa juga lebih, karena kami berharap ada internasionalnya tadi, ada keterlibatan Mama di bahasa dan sastra Arab. Jadi dosen tadi bisa dipanelkan dari UIN Jakarta, UIN Banten, juga dari Malaysia tadi. Nah, seperti itu nanti bisa tim teaching, lebih dikembangkan seperti itu. Nah, itu yang nanti menjadi yang awal ya untuk kolaborasi ini. Saya kira itu yang paling realistis untuk dilaksanakan.
Juga mungkin Pak Dekan kerjasama itu bisa saja mencakup kegiatan organisasi mahasiswa ya. Persis. Dema, Dewan Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas, seperti BSA, PUDA itu pernah berkunjung ke kita. Dan dari kita juga nanti mungkin mahasiswanya harus berkunjung ke sana. Mungkin diantaranya dalam melaksanakan Hari Bahasa Arab internasional dan lain sebagainya. Nah, tadi berkenaan dengan beberapa poin tentang kerjasama nasional dan internasional. Kira-kira menurut Pak Dekan, apa kegiatan yang akan didahulukan dalam kerjasama ini yang kira-kira manfaatnya bisa banyak dirasakan oleh sivitas akademika, mahasiswa, dosen, staf di PUDA UIN Banten dan juga di PAH UIN Jakarta. Ya, tadi saya kira Dharma pendidikan pengajaran itu nanti dikemas dalam satu isu yang itu terkait dengan isu nasional maupun global. Contoh bagaimana tafsir Al-Quran membahas tentang ekoteologi. Nah, kemasannya adalah bukan hanya di kelas, tadi visiting lecturer-nya itu, tapi juga di podcast seperti ini ya. Nah, nanti bisa di media sosial. Nah, intensitas kita kolaborasi tadi YouTube-nya ini di-share nih. YouTube dari sini, podcast ini di-share ke UIN Banten, nanti UIN Banten share lagi di website kami. Nanti kirim lagi dengan jejaringan kami dengan internasional. Tentu ini akan lebih kontributif, lebih luas, baik itu nasional maupun internasional di global ya. Nah, isu-isunya juga tidak isu lokal, tapi isu-isu global tadi, mama tentang bencana alam, ekoteologi, begitu pentingnya ekoteologi di dalam menjaga ekosistem alam semesta ini. Dan itu tugas kita bersama. Nah, itu berkaitan dengan humanities tentu kan. Nah, apa sih sarjana Muslim? Kontribusinya selain mendiskusikan tadi tentu nanti akan diiringi dengan kegiatan aktivitas-aktivitas risetnya, pengabdian kepada masyarakatnya. Jadi dua dharma yang riset ini adalah penguat ketika kita mewacanakan, ketika kita berdakwah ya di mau baik offline maupun online di ruang-ruang digital ini. Itu saya kira. Ya, jadi saya kira sangat penting sekali dan kelihatannya kerjasama kita itu satu arah, yaitu berbasis pada Sustainable Development Goals, SDGs. Jadi seperti beberapa bulan yang lalu kita adakan Digital Humanities International Conference, di mana dosen dan mahasiswa ditantang gitu untuk membuat artikel untuk dipresentasikan dan diterbitkan, tetapi tema-temanya harus sesuai dengan SDGs tadi, keberlangsungan. Ya. Termasuk bagi dosen dan mahasiswa yang tertarik dengan supisme misalnya, mereka dipaksa untuk mengerahkan pikirannya bagaimana supisme, tasawuf, Islamic mysticism ini bisa ada andil dalam SDGs. Persis. Kemudian di sini ada prodi bahasa Arab, tema-tema SDGs dikaitkan dengan novel-novel bahasa Arab, dengan pemikiran-pemikiran baik dari Indonesia maupun dari Timur Tengah dan dari mana-mana yang kiranya sesuai dengan SDGs. Juga ada terjemah, translation. Demikian juga anak-anak dan dosen sejarah juga dipaksa, diperes gitu untuk bagaimana
unsur sejarah bisa dijadikan sebuah presentasi ilmiah dan tulisan ilmiah berbasis pada keberlangsungan tadi, juga sastra Inggris ya, semuanya. Nah, ini mungkin tadi seperti yang Pak Dekan sampaikan, termasuk tafsir itu sendiri ya, di Fakultas Usuluddin adab dan ya. adab. Jadi unsur tafsirnya bagaimana harus ada keterkaitannya dengan keberlangsungan tadi. Betul. SDGs itu. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kerjasama antara FUDA UIN Banten dengan FAH UIN Jakarta ini kita niatkan bisa berjalan mulai saat ini sampai 5 tahun ke depan, Pak ya. Insya Allah. Sebenarnya Pak Dekan ini di sini, dekanat di sini ini sejak dilantik itu terakhir nanti sampai 2027. Ya. Jadi kalau 5 tahun itu nanti Pak Dekan karena baru dilantik ya, Pak Dr. Maskur AMHO baru dilantik, berarti sampai 2029. Jadi nanti silahkan ke sini. Pak Wadek berarti dekan besok. Belum tahu. Yang penting jadi manusia berguna aja. Ya, amin. Mungkin terakhir mohon kepada Pak Dekan untuk memberikan kesan ketika berada di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta ini, dan apa kira-kira pesan bagi kami di sini khususnya para mahasiswa dan juga dosen. Baik. Silakan. Terima kasih, Prof. Kami tadi masuk ya di gedung Fakultas Adab dan Humaniora ini dengan wow gitu ya. Setelah masuk, disambut dengan luar biasa oleh Pak Dekan dan jajarannya, termasuk Pak Wadek juga ya. Nah, tadi kata-kata terakhir Bapak itu menginspirasi kami ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Saya kira, bukan hanya kira ya, saya yakin bahwa tujuan kita berada di kampus ini ya, dan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk menjadi manusia yang bisa bermanfaat. Manusia yang mampu menjadi tauladan. Caranya adalah terus menggali ilmu kita, menyempurnakan akhlak kita sebaik mungkin, yaitu dengan terus belajar dan mengajar tentunya ya. Sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Kadang saya sendiri sebagai dosen juga sebagai mahasiswa. Karena mempelajari apa yang ditanyakan oleh mahasiswa, saya sebagai dosen, oh iya ya begini menjawabnya. Oh, saya harus, pertanyaan mahasiswa itu menjadi saya harus belajar kembali, membuka referensi-referensi baru untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa, sehingga kampus itu menjadi ruang pembelajaran bersama, menciptakan manusia-manusia yang terus meningkat sehingga bermanfaat bagi kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, tentu di peradaban manusia. Itu semoga Fakultas Adab dan Humaniora betul-betul diharapkan keadabannya dan kemanusiaannya mewarnai dunia yang semakin kadang panas ya, peperangan, konflik, dan Usuluddin di kami, Usuluddin Adab juga sama, memberikan bagaimana landasan agama yang kuat, teologi yang kuat, sehingga kita betul-betul menjadi insan kamil. Gitu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan perkenan kami di ruang podcast ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan atau apapun ya, dan berharap kerjasama tadi sampai 2009 terjalin dengan baik dan menghasilkan program-program yang diharapkan oleh
bangsa dan negara dan dunia. Akhirul kalam, alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan untuk closing remark-nya. Para hadirin podcast Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah yang saya hormati, ya, bahwa nama Syarif Hidayatullah itu kaitannya dekat dengan Sultan Maulana Hasanuddin, karena Sultan Maulana Hasanuddin itu masih keturunan biologis dari Wali Syarif Hidayatullah. Karena itu saya teringat, ya, kunjungan dari Pak Dekan dan rombongan dari FUDA UIN Banten ini pada kitab Al-Akhlaq lil Banin yang menyatakan bahwa di antara anak yang berakhlak adalah menjalin silaturahim dengan orang yang juga punya jalinan baik dengan orang tuanya. Nah, Syarif Hidayatullah ini adalah seorang wali. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putranya. Betul, persis. Sedangkan Pak Dekan, Pak Dr. Maskur M. Hum adalah pelanjutnya. Amin, amin Allah. Pelanjut perjuangannya dalam bidang akademik. Jadi kunjungan ini saya kira kunjungan yang membentangkan, memperkuat akhlak di antara kita, dan juga kita ketahui bahwa Banten itu adalah provinsi yang memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Ya. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya kunjungan dari Pak Dekan ini beserta rombongannya dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Banten ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta akan memperkuat tadi kerjasama di bidang pendidikan, ya, pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian. Demikian para hadirin, semoga para hadirin yang menonton podcast ini ikut serta tercerahkan, terutama mahasiswa baik di FUDA, khususnya FUDA UIN Banten maupun di FAH UIN Jakarta, tetap semakin semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.